Salam meteorologi, dengan saya Lukas Erwin. Kali ini saya akan menunjukkan pengujian bejana metode gravimetri dengan timbal elektronik, di mana nanti kita akan mendapatkan hasil nilai volume sebenarnya, nilai skala, dan nilai kepekaan leher. Sebelum kita melakukan pengujian, kita harus mempersiapkan lagi alat-alatnya, yaitu standar timbangan elektronik dengan kapasitas 35 kg dan daya baca 0,1 gram, penyipat data untuk menentukan ini sudah datar atau belum. Lalu ada mistar baja atau jam sorong, spek, pipet pengisap atau penyedot, lalu termometer digital 0,1 derajat ketelitiannya, stopwatch, kain pembersih, gelas ukur kapasitas 500 ml dan termohidro untuk mencatat suhu ruangan, tekanan udara, dan kelembapannya. Sebelum melakukan pengujian, kita harus mempersiapkan dulu bejananya dengan mengkondisikan bejana selama sekitar 1-2 jam, yaitu dengan mengisi sampai kira-kira mendekati skala 0. Kita lakukan pengisian bejana hingga mendekati skala 0 untuk pengkondisian bejana selama kira-kira 1-2 jam. Bejana kita kondisikan selama 1-2 jam. Setelah 1-2 jam, bejana ini siap untuk diuji. Setelah kita melakukan pengkondisian bejana dan mengosongkannya, kita siap melakukan pengujian. Sebelumnya kita harus mencatat dahulu data alat yang akan kita uji, serta mencatat suhu ruangan dan kelembapan serta tekanan udaranya. Lalu kita lakukan pengosongan untuk mendapatkan penimbangan massa kosong. Kita lakukan pengosongan untuk pengujian pertama. Langkah pengujian pertama ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan P2 dan P3-nya. Jadi dilakukan pengujian sebanyak 3 kali dengan langkah yang sama dengan langkah pertama untuk massa kosong, massa isi. Itu kita lakukan selama 3 kali pengujian. Sekarang kita lakukan pengujian pertama, yaitu melakukan penimbangan kosong bejana. Kita letakkan, kita lakukan pencatatan, penunjukan timbangan. Kita tunggu sehingga stabil penunjukannya, lalu kita catat. Dan kita lakukan pengisian bejana hingga mendekati posisi 0. Sekarang kita lakukan pengisian bejana hingga mendekati skala 0 pada skala pertama. Ini untuk pengujian yang pertama. Kita isi hingga penunjukan gas penyiarnya mendekati 0. Setelah tadi kita isi, lalu kita pastikan lagi bagian luar dari bejana ini harus dari posisi kering supaya tidak mempengaruhi hasil penimbangan nantinya. Kita pastikan ambil juga tisu, menunjukkan lagi sampai bagian luarnya terlihat kering. Setelah kita pastikan bagian luar bejana kering, sekarang kita akan melakukan pencatatan untuk suhu di lapisan atas dan lapisan bawah. Ini adalah pengujian yang pertama. Kira-kira kita letakkan probe-nya ini melewati leher bejana ini untuk lapisan atasnya. Tunggu, kita catat penunjukannya. Lalu lapisan bawah tanpa mengenai dinding bejana, kita tunggu sebentar, lalu kita catat penunjukannya, lalu kita catat lagi, dan kita catat tekanan udara yang ada di termohidro, suhunya juga kita catat, dan kelembapannya. Oke, di sini saya melihat penunjukan belum pas di 0, jadi saya harus menambahkan lagi
tepat di titik 0, dan skala utama dengan skala non-niusnya berdempetan garisnya sampai meniskusnya tepat di non-nius, dan ini tepat. Lalu kita lakukan, kita pastikan penimbangannya sudah 0. Oke, lalu kita lakukan penimbangan untuk pengujian massa isi yang pertama. Lalu kita catat penunjukannya, tunggu hingga stabil dulu. Oke, sudah stabil. Lalu langsung kita kosongkan. Kita lakukan pengosongan untuk pengujian yang kedua sampai waktu tetes 30 detik. Sekarang kita lakukan pengujian yang kedua untuk mendapatkan massa kosong bejana. Letakkan di atas timbangan elektronik, kita tunggu hingga stabil, lalu lakukan pencatatan penunjukan penimbangannya. Kita isi pada P2. Oke. Lalu kita isi lagi untuk mendapatkan massa isi untuk pengujian yang kedua. Sekarang kita pastikan lagi untuk bejana dalam kondisi kering untuk pengujian yang kedua. Sekarang kita melakukan pengujian penimbangan massa isi yang kedua. Sebelumnya kita lakukan pencatatan suhu pada lapisan atas, kira-kira melewati dari bejana. Kita tunggu sebentar, kita catat. Lalu lapisan bawah tanpa mengenai dinding, kita tunggu sebentar, lalu kita catat. Dan kita catat juga suhu ruangan, kelembapan serta tekanan udara. Oke. Lalu kita pastikan lagi untuk penunjukan meniskus pada tepat di garis non-niusnya, dan 0 berdempetan, garis 0 berdempetan dengan garis 0 non-nius, garis skala utama dan skala non-nius. Ini kita tambahin lagi karena ada kurang dikit, tambahin. Oke. Lalu kita lakukan penimbangan massa isi yang kedua. Tunggu sebentar sampai stabil. Menunjukkan stabil. Oke. Catat massa isinya. Oke. Lalu kita lakukan pengosongan lagi, dan kita lakukan nanti untuk pengujian massa isi yang ketiga. Kita kosongkan lagi hingga nanti waktu tetes 30 detik. Kita hitung secara stopwatch. Kita lanjut ke pengujian berikutnya. Kita lanjut ke pengujian ketiga. Kita lakukan penimbangan massa kosong. Lalu kita catat lagi penunjukannya di P3. Oke. Langsung kita lakukan pengisian untuk mendapatkan massa isinya. Setelah kita lakukan pengisian, kita pastikan lagi kondisi bejana dalam keadaan kering, luarnya jangan ada cairan. Oke. Lalu kita lakukan pencatatan suhu lapisan
atas dengan lapisan bawah untuk pengujian yang ketiga. Tunggu sebentar. Kita catat lapisan bawah. Kita catat. Oke. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini kurang dikit saja. Lepaskan. Oke, sudah. Langsung kita lakukan penimbangan untuk pengujian masalah isi yang ketiga. Oke. Kita tunggu lagi sampai stabil dan kita lakukan pencatatannya. Kita cepat juga sempurnanya. Dan tekanan serta kelembapannya. Oke. Dari 3 pengujian tadi saya dapat massa kosongnya 6350.9, massa isinya 26 291,9, P2 nya 6351,0, massa isinya 26 291,8. Untuk P3 massa kosongnya 6351,1 dan massa isinya 26 292,0 dengan suhu seperti tertera pada serapan ini sesuai pencatatan pengujian tadi. Baiklah, tadi kita sudah melakukan 3 kali pengujian untuk mendapatkan volume sebenarnya, yaitu dengan melakukan penimbangan massa kosong, penimbangan massa isi sampai 3 kali. Setelah itu kita akan sekarang memasuki pengujian untuk mendapatkan nilai skala. Jadi dari pengujian yang ketiga tadi, ini kita biarkan aja dulu, jangan dikosongkan. Lalu nanti kita akan kurangkan sebanyak 150 ml, karena akan saya tambahin lagi nanti 300. Kalau saya tambahkan 200 atau kita kurangkan 200, tidak dapat dilakukan pembacaan karena melampaui dari nilai skala utama 200 ml. Saya akan mengurangi volume sekitar, jadi dari meniskusnya di sini posisi 0, nanti saya akan kurangi sampai 150-an mili. Itu kira-kira di sini. Ya, saya akan kurangi sebanyak kira-kira 100 ml. Oke, saya buang lagi dulu. Dikit lagi. Ya. Oke. Setelah kita kurangi tadi hingga meniskus, kita kurangi sebanyak 150 ml, lalu kita hitung jumlah skala sampai di posisi meniskus ini dari titik 0. Lalu nanti kita akan tambahin volume sebanyak 2 kali lipatnya, berarti 300 ml. Di sini saya akan mengisi gelas ukur ini sampai posisi 300 ml. Ini saya lebihkan dulu karena akan diukur lagi suhu pada
gelas ukur. Ini kita bersihkan dulu bagian luarnya, pastikan kering. Nah, lebih dari 300 ml kita ukur suhu pada gelas ukurnya tanpa mengenai dindingnya. Kira-kira di tengah seperti ini. Kita tunggu sebentar lalu kita catat. Sekarang kita paskan lagi posisinya. Meniskus tetap di garis 300 ml. Oke, ini lepas. Lalu kita tuang ke dalam bejana ini dengan waktu tetes 30 detik. Hitung waktu tetes 30 detik. Oke, 30 detik. Setelah kita isi tadi, jadi sekarang cairan itu berada di kira-kira 200 ml di sini kalau di penunjukan di meniskusnya. Nah, ini tadi posisinya mulai dari sini 150 ml. Ini penunjukannya, di sini tadi meniskus cairannya. Nah, sekarang sudah ada di sini. Kita hitung nanti jumlah skala setelah kita tambahkan 300 ml itu dari titik 0 lagi sampai ke titik ini. Ini bisa kita lihat sebenarnya langsung. Kita bisa hitung 10, 20, 30. Kalau kita begini kan, kita naikkan. Hitung 10, 20, 30. Jadi posisi cairan ini yang kita hitung jumlah skalanya. Setelah ini kita bisa melakukan pengujian kepekaan leher dengan volume air suling yang sama. Kita akan mendapatkan perubahan ketinggian air sebelum diisi dan setelah diisi. Jadi nanti kita ukur dari sini, dari titik meniskus ini sebelum ditambah dan sesudah ditambah. Ini kita ukur berapa milimeter ketinggiannya. Lalu nanti kita catat di serapan ini. Oke, sekarang kita ukur untuk perubahan ketinggian air suling yang telah ditambahi tadi. Nah, tadi awalnya meniskus pada saat kita kurangi S0 itu berada di 150 ml dengan ketinggiannya di titik ini. Jadi kita letakkan mistar kita, posisikan di ujung atas, diposisikan pada meniskus cairan di atas ini, kira-kira seperti ini. Nah, lalu akan terlihat di sini di meniskus ini berapa penunjukannya. Saya ambil kecelup. Nah, di sini terlihat 153 mm. Kita catat 153 mm. Oke, demikian setelah kita lakukan pengujian ini tadi, kita sudah mendapatkan data untuk dimasukkan ke dalam serapan dan nanti akan muncul atau akan kelihatan dari perhitungan kita berapa volume sebenarnya, berapa nilai skala dan berapa kepekaan lehernya. Demikianlah bisa saya sampaikan untuk keseluruhan pengujian bejana ukur metode gravimetri dengan timbangan elektronik. Terima kasih, salam meteorologi.